Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum itu, Ibu hanya sedikit mengingatkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab Indonesia beragam. Apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat Indonesia beragam? Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografisnya, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, dan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Artinya Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau, bahkan mendapat julukan sebagai Jamrut Khatulistiwa atau negara agraris atau negara maritim, karena memang Indonesia menjadi negara kepulauan. Pulau itu apa? Pulau itu kan daratan yang dikelilingi oleh laut. Makanya Indonesia juga terkenal menjadi negara maritim. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan lainnya ini akan mempengaruhi perbedaan dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam hal perekonomian. Ada yang menjadi petani, kemudian nelayan, kemudian kalau sudah perkotaan udah multi pekerjaan. Nah, itu membuat Indonesia makin beragam. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Perubahan di masyarakat itu tidak melulu sama penerimaannya, pasti berbeda antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan, pasti dalam penerimaan hal perubahan itu akan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia dalam hal persatuan. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa maksudnya? Meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama atau kepercayaan, ras maupun antar golongan. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, apa dampak positifnya? Contohnya, keberagaman bisa memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Nah, apa kalau dampak negatifnya? Ini bisa mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Nah, makanya ada beberapa makna penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Makanya harus ada beberapa nih hal penting, makna penting. Yang pertama, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Nah, perbedaan ini ya memang kita dilahirkan oleh Allah dengan berbeda-beda. Mau kembar pun pasti berbeda. Kedua, menjunjung tinggi sikap toleransi. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah konflik dan perpecahan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, keberagaman ini kalau tidak dikelola dengan baik
dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ini bisa menjadi penyebab terjadinya konflik yang berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, dengan itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena setiap orang hanya akan mementingkan diri sendiri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Nah, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk identitas bangsa di mata internasional, sarana untuk memupuk sikap toleransi, mengembangkan sikap nasionalisme, cinta tanah air, dan alat pemersatu bangsa. Nah, ada beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan NKRI dari keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mau bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, menjaga kerukunan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan menolak sikap diskriminasi atau intoleransi. Nah, ini adalah materi hari ini. Ibu rasa cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.